Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alina Suhanipa dengan NIM 203240056 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bale Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam kajian semantik yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Saya memilih materi ini karena menurut saya pembahasannya tuh sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari juga, setiap hari kita menggunakan makna denotatif dan makna konotatif ini. Baik ketika kita berbicara dengan teman, keluarga, maupun ketika kita membaca berita, nonton film, bahkan saat menikmati karya sastra seperti puisi dan novel. Melalui video ini, saya berharap teman-teman dapat memahami pengertian makna denotatif dan konotatif, mengetahui perbedaannya, serta mampu menggunakannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas materi utama, mari kita pahami dulu apa sih yang disebut dengan semantik. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Objek kajian semantik adalah makna yang terdapat dalam kata, frasa, kalimat, maupun ungkapan yang digunakan dalam suatu bahasa. Semantik memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi. Hal ini karena tujuan komunikasi adalah menyampaikan makna. Apabila makna yang dipahami oleh pendengar berbeda dengan maksud pembicara, maka akan terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, mempelajari semantik itu bukan hanya penting bagi mahasiswa bahasa, tapi juga bagi masyarakat umum agar mampu menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan konteks. Mari kita membahas materi pertama yang akan kita bahas adalah makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya atau makna asli suatu kata. Makna ini sesuai dengan arti yang terdapat dalam kamus dan tidak dipengaruhi oleh perasaan ataupun penafsiran tertentu. Karena bersifat objektif, makna denotatif sering digunakan dalam buku pelajaran, karya ilmiah, berita, dan berbagai bentuk tulisan yang membutuhkan ketepatan makna. Sebagai contoh pada kalimat, kucing itu tidur di atas kursi. Kata kucing benar-benar mengacu pada hewan peliharaan berkaki 4. Begitu pula kata kursi yang berarti tempat untuk duduk. Contoh lainnya ada kalimat, ayah membeli meja baru. Kata meja digunakan sesuai arti yang sebenarnya yaitu perabot rumah tangga. Contoh berikutnya, pohon mangga di halaman rumah sedang berbuah. Kata pohon maupun buah digunakan sesuai makna yang sebenarnya, sehingga kalimat tersebut termasuk makna denotatif. Dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa makna denotatif adalah makna yang lugas, tidak mengandung makna kias dan mudah dipahami karena sesuai dengan arti yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai makna konotatif. Makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kias yang muncul karena adanya penilaian, pengalaman, ataupun kebiasaan masyarakat terhadap suatu kata. Berbeda dengan makna denotatif, makna konotatif tidak selalu sama dengan arti yang terdapat di dalam kamus. Makna ini biasanya digunakan untuk memperindah bahasa atau memberikan kesan tertentu kepada pembaca maupun pendengar. Sebagai contoh kalimat, Rina adalah kutu buku. Tentunya yang dimaksud bukan berarti tubuh Rina dipenuhi kutu. Ungkapan kutu buku merupakan kiasan yang berarti seseorang yang sangat gemar membaca. Contoh lainnya adalah kalimat Pak Andi menjadi tulang punggung keluarga. Ungkapan tulang punggung bukan berarti bagian tubuh manusia, tetapi yang bermakna orang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya ada kalimat Sinta merupakan bunga desa. Yang dimaksud bunga desa bukanlah bunga yang tumbuh di desa, melainkan perempuan yang cantik, baik, dan menjadi kebanggaan masyarakat di desanya. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita pahami bahwa makna konotatif merupakan makna yang bersifat kias sehingga penafsirannya bergantung pada konteks penggunaannya. Faktor yang mempengaruhi makna konotatif.
Makna konotatif tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan suatu kata dapat memiliki makna tambahan atau makna kias di luar makna yang sebenarnya. Faktor pertama adalah budaya masyarakat. Setiap daerah atau kelompok masyarakat dapat memberikan makna yang berbeda terhadap suatu kata sesuai dengan kebiasaan dan budaya yang dimiliki. Faktor kedua adalah pengalaman penutur atau pendengar. Pengalaman hidup seseorang dapat mempengaruhi cara memahami suatu kata atau ungkapan. Oleh karena itu, makna yang dipahami oleh setiap orang tidak selalu sama. Faktor yang ketiga adalah konteks penggunaan. Sebuah kata dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada kalimat atau situasi kata tersebut digunakan. Karena itu, konteks sangat penting dalam menentukan makna konotatif. Faktor yang terakhir adalah nilai rasa. Beberapa kata memberikan kesan positif, negatif, atau netral, sehingga mempengaruhi cara seseorang menafsirkan makna dari kata tersebut. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat lebih mudah mengetahui mengapa sebuah kata memiliki makna konotatif dan mengapa makna itu dapat berbeda dalam situasi tertentu. Setelah memahami kedua pengertian tersebut, tentu kita dapat melihat bahwa keduanya memiliki perbedaan. Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif merupakan makna tambahan atau makna kias. Makna denotatif bersifat objektif dan sesuai dengan arti dalam kamus. Sebaliknya, makna konotatif bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, maupun kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh kalimat, bunga mawar itu harum. Kata bunga digunakan sesuai makna sebenarnya sehingga termasuk makna denotatif. Namun, pada kalimat Nadia adalah bunga sekolah, kata bunga tidak lagi berarti tumbuhan, melainkan menggambarkan seorang siswi yang cantik dan dikagumi. Oleh karena itu, kalimat tersebut termasuk makna konotatif. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan lebih mudah menentukan apakah suatu kata digunakan sesuai makna yang sebenarnya atau justru memiliki makna kias. Selain mengetahui pengertian dan perbedaannya, kita juga perlu memahami fungsi dari makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif berfungsi untuk menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan sesuai dengan arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna denotatif banyak digunakan dalam buku pelajaran, karya ilmiah, berita, surat resmi, serta berbagai bentuk komunikasi formal yang membutuhkan ketepatan makna. Dengan menggunakan makna denotatif, pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Berbeda dengan makna denotatif, makna konotatif berfungsi untuk memberikan nilai rasa, memperindah bahasa, serta membuat penyampaian pesan menjadi lebih menarik dan ekspresif. Makna konotatif banyak digunakan dalam puisi, cerpen, novel, lirik lagu, pidato, maupun iklan karena dapat memberikan kesan yang lebih mendalam kepada pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kedua jenis makna ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan tujuan dan komunikasinya. Mengapa sih kita perlu mempelajari makna denotatif dan makna konotatif? Yang pertama, agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak salah dalam memahami maksud orang lain. Yang kedua, agar kita lebih mudah dalam memahami karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, maupun lirik lagu yang banyak menggunakan makna konotatif. Yang ketiga, agar kita mampu menggunakan bahasa Indonesia secara tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pemahaman mengenai makna sangat penting karena nantinya kita akan mengajarkan kepada peserta didik penggunaan bahasa yang baik dan benar. Demikian penjelasan mengenai makna denotatif dan makna konotatif dalam kajian semantik. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya sesuai dengan kamus, sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kias yang muncul berdasarkan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam memahami salah satu materi dalam kajian semantik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf